Ini dari Kendal. Jadi ini istrinya, ini suaminya. Jadi istrinya yang tahu RDAY. Jadi kalau istrinya ke sini, suaminya cemberut, tapi dia praktekin. Kata dokter, pada saat dia hamil 3 bulan harus digugurin. Karena nanti kalau nggak digugurin anaknya cacat. Nah saya bilang jangan dengerin dokter, lo berobat ke dokter, berobat ke gue. Berobat ke Pak Haji, ya dengerin mulut gue lah ya. Gitu, jangan dengerin dokter. Kalau dokter, ya harus ke dokter. Ayo sedekah, sedekah, sedekah dari Kendal. Nah, alhamdulillah bayinya lahir pendarahan terus. Gitu, jadi mesti digugurin. Nah, alhamdulillah dia datang ke RDAY, ketemu sama anak yatim, kurung. Makanya Bapak dan Ibu yang hadir di sini dan yang nonton gak apa-apa. Kalau memang hajatnya ekstrim, hajatnya gak terkabul, coba paksain. Sedekah subuhnya sama anak yatim kurung. Di rumah saya gak ada Pak Haji anak yatim kurung. Numpang aja dulu di RDAY. Sebentar aja numpang. Kita ada 97 anak. Nah minimal 41 kan ibu bilang kok hajat gue lemot banget ya. Utang gak lunas-lunas. Bahkan kita mau menuju perceraian. Karena istri nuntut, wajar lah kalau istri nuntut. Mana uangnya, mana uangnya. Nah coba paksain sedekah subuh. Di anak yatim kurung. Dan sedekah Jumat barokah ke anak yatim kurung juga. Ini enggak, Bapak dan Ibu sedekah ke saudaranya. Emang nggak boleh? Boleh. Tapi kurang greget. Ibaratnya nih kalau kita lagi sakit. Nah. Diajak makan warteg. Ya biasa aja dong. Nggak lahap. Coba bawa ke rumah makan Padang pagi sore. Atau rumah makan Padang sederhana. Makannya lahap nggak? Lahap lah. Tapi kan mahal. Beda sama warteg. Nah ini anak yatim kurung kita mahal. Nah coba. Nah kedua nih Pak. Besok tanggal 26 September kita berangkat umroh. Anak-anak yatim kurung besok. Sekitar 60 anak. Nah coba Bapak dan Ibu yang hajatnya masih lemot. Paksain besok. Satu hajat 1 juta. Jadi kalau Ibu punya hajatnya 2 juta. Kalau Bapak dan Ibu punya hajatnya 5 juta. Satu hajat 1 juta. Kapan Pak Haji sedekahnya? Nanti di tanggal 20. Nah, jadi nanti tanggal 20 kita paksain sedekah ekstrim anak yatim umroh. Nah, sekarang Ibu kumpulin dulu. Kalau hajatnya 3 juta. Satu hajat, 1 ijab, 1 sedekah. Nah hari ini kita dengar pengalaman Ibu yang dari Kendal. Dan luar biasa. Sampai dia nginep di sini 5 hari. Mau privat dia paksain mau privat. Tapi kalau nggak privat tadi nggak mungkin. Tadi kan dia maksain. Nggak punya uang maksain. Nggak punya uang maksain. Akhirnya detik-detik terakhir pertolongan Allah datang. Ibunya kerja di Hong Kong. Dia tahu anaknya ada di sini mau privat. Alhamdulillah nanti kamu cerita ya pengalaman ya. Nah tepuk tangan dulu dong dari Kendal. Yuk mic-nya. Nggak boleh nangis ya. Gak boleh nangis, nggak boleh nangis. Ayo. Awal datang gimana? Ya. Pertama saya terima kasih sama Allah Subhanahu Wa Taala udah mempertemukan guru saya Pak Haji Dwi Susanto, pimpinan anak yatim di kandang RDAY. Saya kesini tuh udah lupa hajat saya Bu. Saya mau ketemu Pak Haji itu mau ucap syukur. Di bawah saya mau ke atas tuh nggak bisa karena punya bayi. Saya bilang sama gurunya Pak Haji, saya mau testimoni Pak, nggak bisa harus gantian katanya. Tapi kan nggak bisa ya Bu, kepikiran nanti kalau mau nenen gitu Bu. Terus saya itu menceritakan pengalaman saya pribadi. Waktu saya hamil 2 bulan, pendarahan terus Bu. Pendarahannya itu melebihi menstruasi. Terus saya periksa ke dokter kandungan, disuruh gugurin karena sel telurnya nggak sempurna. Daripada anaknya cacat, lebih baik digugurin Mbak katanya. Udah
nggak bisa dikasih suplemen penguat pun nggak bisa, Bu. Saya bukannya gugurin malah ke sini. Suami saya ajak ilmu RDAY, saya udah lakuin tuh nggak percaya. Malah marah-marah dia. Saya nekat, dia jualan, saya ke sini sendiri, Bu. Saya naik kereta, saya ke sini sendiri, nggak tahu alamatnya. Ada Grab, ditunjukin sampai sini orang Bogor. Mau dibayar 250 menurut aplikasi, malah disuruh 100.000 aja, katanya kasihan lihat saya. Terus alhamdulillah ke sini sampai pagi. Kata Pak Haji kan suruh ijab anak yatim kurung. Saya tungguin tuh, Bu, sampai jam 2. Saya bawa uang 2000-an itu, ada 200 kayaknya, Bu. Saya ijab ke atas. Saya minta sama Allah, ya Allah, jika Engkau percaya kepadaku anak ini bisa lahir dititipin saya gitu, Bu, maka sehatkanlah. Jangan kau berikan penyakit apapun, saya bilang gitu. Kalau enggak ya udah saya ikhlas ambil dengan caramu, saya bilang gitu, Bu. Ternyata ijab jam 2, Masya Allah subhanallah, pokoknya ini demi Allah saya, Bu. Jam 4 itu pendarahannya berhenti, Bu. Sampai ke 7 bulan tuh nggak pernah saya pendarahan sama sekali. Tepuk tangan dong. Saya benar-benar terima kasih sama Pak Haji. Saya nangis karena saking senengnya, Bu. Saya makasih Pak Haji. Saya mau privat itu mau ketemu Pak Haji, mau terima kasih. Saya bilang. 7 bulan saya disuruh sesar, Bu, karena sel telurnya kan nggak kuat ya. Takutnya kalau normal anaknya nggak kuat, ngeden katanya. Udahlah, saya kesini lagi, saya nggak mau ikut aturan dokter, saya ikut aturannya Pak Haji. Kata Pak Haji suruh ijab lagi kan, ijablah lagi saya. Uang saya sampai habis, saya nggak bisa pulang itu, Bu. Saya benar-benar nggak bisa pulang. Saya pulang itu ditolong sama orang Blora, numpang di mobilnya, Bu. Karena uang saya kasih anak yatim semua, sampai 10.000 itu saya kasih, Bu. Saya nggak bawa uang sama sekali. Saking pengennya saya lahiran normal, bayinya sehat gitu, Bu. Akhirnya sampai 9 bulan lah dia. 9 bulan, dokter bilang, Bu, nanti kalau tanggal 17 nggak lahir, harus disesar katanya, Bu. Masya Allah, habis lebaran 1 minggu itu, Bu, anak saya itu lahir jam 4 pagi. Dan itu tuh waktu saya lagi tidur, jam 2, pecah ketuban, jam 4 lahir, Bu, dengan cepatnya dan gak merasa sakit sama sekali, Bu. Sakitnya pas geden itu, gak tahu gitu Haji. Habis itu saya langsung terima kasih lagi sama Allah, mau kesini lagi kan, mau ucap syukur sama Pak Haji kan, masih habis lahiran ya, Bu. Ternyata anak saya matanya cacat, Bu. Yang satu merah, kata dokter harus dioperasi. Karena saya nggak mau dengerin dokter suruh gugurin dulunya. Saya nangis frustasi, Bu. Selama 1 minggu saya udah putus asa, kenapa nggak saya aja yang sakit, kata saya. Disuruh terapi, disuruh operasi ke Karyadi, saya nggak mau. Udah Pak, itu uang 1 juta sedekahin aja, ditransfer ke anak yatim. Hajatnya buat mata adik sembuh, kata saya. Kata Pak Haji di YouTube suruh jilatin matanya sebelum turun dari kasur tuh, jilatin aja matanya katanya, Bu. Saya jilatin paginya, besoknya dia buka mata tuh tinggal sedikit, Bu. Itu mukjizat banget dari Allah, dan saya makasih. Tepuk tangan dong. Banyak banget, dan anak kan melebihi harta, Bu, buat saya. Jadi saya kesini tuh pengen ngucapin bersyukur sama Pak Haji. Kalau nggak ada Pak Haji, nggak buat RDAY kayak gini, orang-orang lemah kayak saya, dia udah menjadi jembatan sama Allah buat doa-doa saya yang penuh dosa ini, Bu. Saya makasih banget sama Pak Haji, sama semua pengelola RDAY, sama anak yatim, saya makasih banget, Bu. Sekarang matanya udah normal belum anaknya? Bu. Normal, Bu. Saya periksain. Tepuk tangan dong. Pak dokter, ini gimana? Katanya, kamu dukun di mana ini? Kata dia. Kata dokter, dia berobat ke dukun mana? Katanya. Dicek itu normal, Bu, nggak minus, nggak plus, nggak apa, nggak cacat. Itu mukjizat bener dari kandang Mbak ini. Terus saya nungguin ini 4 bulan baru kesini. Dan tadi itu kisahnya terakhir, Bu, saya kesini itu nggak cita-citanya privat tapi nggak punya uang. Saya kesini nekat sama suami, bawa anak naik kereta, Pak Haji. Di sini uangnya saya sedekahin semua, saya nggak mikir pulang, Pak Haji. Buat bayar kos-kosan aja itu bener-bener udah daripada dedek tidur di masjid, takutnya ganggu tamu lain gitu, Pak Haji. Udah habis sebenarnya 4 hari kan, Pak Haji. Terus saya bilang sama Allah, saya setiap ijab di sini, Bu, 3 hari.
Ya Allah. Saya potong ya. Kan ada ilmu RDAY ngomong sama Allah. Iya. Ngomong jawab. Iya. Ngomong jawab. Ngomong jawab. Jadi bapak sendiri yang jawab. Bapak yang ngomong, ibu yang ngomong jawab. Nah, dia praktekin ilmu RDAY. Iya. Ayo lanjut. Terus saya bilang, Deketin mic-nya. setiap saya ijab, saya bilang, saya cuma minta bisa privat sama Pak Haji, Bu. Entah Allah, semua itu uang dari Allah, saya bilang gitu, Pak, Bu. Ternyata 1 hari belum dikabul, 2 hari belum dikabul, 3 harinya tadi siang itu, Bu, ibu saya itu bilang sama majikannya, boleh enggak Pak, saya minta uang 10 juta kata dia. Terus katanya majikannya, oh iya boleh gitu katanya Pak Haji. Langsung dikirim jam 9 pagi. Kurusnya itu turun, Bu. Dia belum tahu nih ibu dari mana ngirimnya ibunya. Dari Hong Kong. Dari Hong Kong. TKW ibu saya, udah dari saya 5 tahun di Hong Kong. Terus, Kalau bapak mungkin nggak ngerti Hong Kong ya. Kalau bapak negeri ngongkong. iya. Soalnya bapak-bapak tegang bener. Bukan Hong Kong pak, negeri ngongkong. Lanjut. Dan itu ibu saya bilang, udah nak, ijab lagi aja kata ibu saya. Minta sama Allah lewat Pak Haji dan anak yatimnya bahwa kurusnya naik pas ibu mau kirim. Naik beneran Bu, jadi 10.300.000. Masya Allah. Habis itu ibu pulang sampai rumahnya turun Bu, itu kurus. Jadi 9.200.000 lagi itu dihitung. Itu Masya Allah itu bener-bener Pak Ustadz. Jadi saya itu gimana nggak percaya sama Pak Haji, sama anak yatim, karena itu semua kuasa Allah, semua itu udah harus dijalanin, disyukurin dan nikmatin aja Bu. Sekalipun kita besok mau mati, percaya pasti ada bantuan Allah di situ. Amin. Pokoknya nggak usah nyerah Bu, semangat aja. Pasti ada aja perantaranya. Anggap aja Pak Haji itu jembatan untuk sama anak yatim, jembatan doa-doa kita biar sampai sama Allah. Amin. Semoga yang ada di sini dan yang nonton di rumah semua ijabahnya cita-citanya, hajatnya terkabul di bulan ini. Pokoknya semangat aja ya Bu, sehat selalu. Nih tadi ibu-ibu nanya, nih Japri saya, gimana cara naklukin suaminya? Gimana naklukin suaminya? Kan suaminya nggak mau ilmu RDAY. Apaan tuh ilmunya Pak Haji Dwi? Gimana coba cara naklukin suami tunduk nurut? Kalau suami saya. Gak apa-apa. Tepuk tangan dulu dong. Cara jitu menaklukkan suami tercinta. Iya. Biar dia nurut, manut, katut, tunduk sama istri tercinta. Coba kamu meraktekinnya gimana? Ini Bu, kan tiap habis jualan suami saya pasti ngorok itu. Nggak sadarkan diri kan Bu. Langsung saya itu nurut, tapi di mulutnya Bu. Jadi setiap saya colek dia gitu. Bukan nurut, saya kasih banyak lagi Bu. Saya terus. Enggak, kamu nyolek apa nih pada nggak nyambung bapak-bapak? Kalau bahasa di Kendal mah tempik namanya Bu. Tepuk tangan dong. Wow. Ilmu kearifan lokal. Ya betul, asinan Bogor, asinan Betawi. Tapi emang benar Bu, ini orang Kendal langsung, bukan orang mana, ini dari daerah langsung. Jadi suaminya tuh, waduh ngenyek bener Bu, asli ngenyek bener. Coba praktekin gimana menaklukkan suami tercinta. Nurut, manut, katut, tunduk. Iya, Gimana? Ulangi lagi. Acting mulai. Jadi saya colekin gitu Bu, tapi saya masukin Bu tangannya Bu. Tangan yang kanan. Sampai 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dia kolek gitu Bu. 1 aja, kalau 5 jari mah kebanyakan Bu. 1 aja Bu. Beneran Pak Haji, saya Bos, shoot dong wajah lakinya dong. Wajah lakinya di shoot dong, wajah lakinya. Wajah lakinya di shoot dong. Dari kemarin 5
nggak berani testimoni, dia di situ jetutut aja Bu. Iya, saya nggak boleh naik, jadi ya udah nggak ceritakan. Terus kok masih belum Pak Haji? Ya. Terus akhirnya saya dijidatnya biar nurut, manut, katut, pokoknya 9 kali dulu Bu. Masukin 1, 2 digobel Bu, digini-gini. Pokoknya ya sampai ada lendirnya Bu. Kalau bisa dia dimakan Bu. Pas ngorok itu. Beneran ini saya praktek serius Bu. Semoga lebih banyak lagi orang yang mau semangat di saat ada titik putus asa gitu maksud saya Bu. Keajaiban Allah itu maha besar pokoknya Bu. Allah tuh maha kaya, maha tahu dia. Niat saya kan baik. Sejak itu dia suka maksudnya itu sholatnya jadi rajin. Kan saya bilang biar sholatnya rajin, biar mau baca Quran gitu Bu. Tapi pas percayanya itu setelah dedeknya lahir. Dia percaya baru itu. Udah yakin itu, udah 80%. Akhirnya dia di sini malah nggak mau pulang. Nggak mau pulang, mau ijab anak yatim terus dia. Terus gitu Pak. Ya, nggak tahu deh kalau ibu yatim, malu dia Pak. Jadi cara menaklukkan pasangan hidup itu ya? Iya Pak, pas dari sini kan suami pasti marah, saya nggak izin. Emang saya dosa ya Pak. Tapi sebelum saya marah, muka saya kasih itu saya dulu, saya cengkomi sendiri Pak. Biar dia lihat saya nggak marah. Jadi ngomongnya gimana ngomongnya? Semoga suami saya nanti kalau lihat saya tambah sayang, tambah cinta, nggak marah gitu Pak. Malah tambah dikasih uang beneran Pak. Biar nggak pergi lagi katanya. Iya. Gitu Pak. Saya kesini kan nggak bilang udah 3 kali Pak. Iya. Pas hamil itu. Iya. Iya. Ini matanya juga udah itu senyum terus anaknya Bu. Dari lahir. Alhamdulillah. Ya Dek ya. Anak pun baik dong. Iya, anak RDAY ini. Bu, anaknya kenapa senyum? Karena lahir dari lubang senyum. Bos, tapi setelah meraktekin ilmu RDAY, nih, bos kenal RDAY, ibadahnya ada peningkatan nggak nih? Bapak-bapak sama ibu pengen denger bos. Coba cerita. Ya, jadi rajin sholat, tahajud, biasanya 5 kali sehari 1. Sekarang full. Sebelum kenal RDAY katam Quran gak lo? Nggak pernah Pak. Nggak pernah. Pernah mondok pun nggak pernah. Mondok pernah 6 tahun. Ya. Waktu kecil. Tapi belum pernah katam Quran. Udah pas Ya pas di kecil. pondok aja. Setelah nggak itu, pernah katam lagi. nggak pernah. Tapi setelah kenal RDAY jadi katam Quran lagi. Tepuk tangan dong. Wow. Luar biasa. Sholatnya juga rajin ya. Ya, rajin sekarang. Badiah qobliyah ya. Ya. Nggak pernah bolong. Tahajud nggak pernah putus. Ya, soalnya kan habis jualan langsung mandi, terus sholat, baca Quran. Ora. Aduh, berarti luar biasa kan ya? Luar biasa. Walaupun memang di luaran sana kita nih RDAY sepertinya nih ngapain sih maksain tamu-tamunya harus bangun jam 00 senyum, ngapain sih maksain harus sedekah Jumat barokah, harus ngapain kok harus maksain sedekah ke anak yatim kurung, kok maksain? Ya karena yang insidentil gini Pak. Kalau Bapak nggak insidentil, sedekah mah normal aja. Jadi ibaratnya tuh kalau kita lagi badannya menggigil, meriang, kan nggak bisa kalau masakan biasa. Kita mesti beli rumah makan Padang. Wow, makannya lahap bener, ya kan? Buat minum obat. Nah ini juga begitu. Nah makanya hari ini kita bersyukur kedatangan ibu bapak nih yang dari Kendal jauh-jauh. Dia tinggalin. Alhamdulillah. Terus coba ibu cerita sedikit atau bapak boleh ibu cerita sedikit. Kan ini juga rata-rata yang hadir di sini pada pedagang. Kok kamu bisa dagang itu? Gimana ceritanya awalnya dari keluhan apa gitu? Coba cerita. Oh gini Bu, suami saya itu cinta nasi goreng. Terus dia itu jualannya nasi goreng Kentucky Bu. Di saat itu kan nasi goreng rata-rata goreng telur, nasi goreng sate, Kentucky-nya itu sisa Bu.
Jadi saya buat bumbu kecap bakar itu saya celup terus saya bakar karena nasi goreng saya kan pakai areng. Terus akhirnya terciptalah itu geprek bakar. Jadi ayam Kentucky itu saya celup bumbu kecap, saya bakar pakai areng terus digeprek Bu. Alhamdulillah itu maksudnya viral lah Bu. Jadi saya berlanjut sampai sekarang. Tepuk tangan dulu dong. Insya Wow. Allah. Luar biasa. Ya, Pak. Jadi saya juga karena kenal ilmu RDAY itu jadi semakin menekuni. Jadi usaha saya cawik-cawik, gerobaknya saya cuci pakai cawet Bu. Pakai itu, pakai celana dalam Pak Haji. Terus Pak Haji, pokoknya ya sebisa-bisa kita lah Bu. Dengerin semua saran Pak Haji saya lakuin. Sampai anak semua saya cengkomin Bu. Gak ada yang enggak. Terus sambelnya itu yang lain katanya beda sama geprek-geprek yang lain karena saya masak Pak Haji. Sambil masak saya bilang, Iya. jadi itu kata orang tuh sambelnya tuh sedep Bu, sedep-sedep wangur Bu. Benar ya? Tepuk tangan dong. Wow. Coba ulangi lagi cara ngulek bumbunya, cabenya. Iya, pas dimasak itu di wajan. Ya. Ibu bismillahirrahmanirrahim dengan wasilah anak yatim pimpinan RDAY Pak Haji Dwi Susanto, wasilah anak yatim. Saya mau buat sambal ini rasanya enak sekali. Terus saya putar Bu sampai matang itu, putar aja Bu, kayak di atas itu kan enak, pulen Bu. Makanya kalau saya buat satu wajan, kalau saya yang buat laris Bu, beli lagi. Kalau suami saya yang buat nggak ada rasanya Bu, rasanya macam plang, nggak enak. Kata karyawan saya juga gitu Pak, katanya nggak enak deh kalau suami saya yang buat sambal. Jadi ulangi lagi, waktu ngulek ngomongnya gimana? Pakai bahasa Indonesia. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ngomong alat kelamin Muternya bahasa Indonesia. ke kanan dulu Bu. Pokoknya terus aja Bu. Pokoknya yakin pasti laku, pasti laris gitu Bu. Ada kata pasti. Jadi ada kata Kobul terakhir Bu. Sambil disembur, gitu Bu. Udah pokoknya, gitu Bu. Terus udah. Iya, habis ini dagangan saya viral ini Bu di Kendal. Nah, ini teman-teman nanya nih barusan Japri. Mbaknya dagangnya di mana, alamat lengkapnya. Jadi kalau mau makan dagangan mbaknya mau beli di mana dagangnya? Ya. Gimana nih Pak Haji kalau udah tahu, wah itu ternyata di RDAY itu warga Kendal, mohon kalau mau sukses dagangannya laris ke RDAY aja ya. Udah ada testimoninya ini saya. Ya kalau mau beli di Kecamatan Gemuh, di Desa Sedayu, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, di pinggir jalan, geprek bakar ratu namanya. Ya. Nah, kalau boleh setuju nih, Bapak dan Ibu, nanti kita bikin seperti yang ada di TikTok, yang ada di YouTube. Jadi Bapak dan Ibu, hari ini alhamdulillah kita bisa senyum. Coba kalau di rumah, kan Bapak dan Ibu nggak bisa senyum kan? Ketawa lepas juga susah, ya kan? Nah, jadi ini testimoni langsung. Dokter nyatakan bahwa harus digugurin 3 bulan. Saya bilang lanjut Mbak, bikinnya susah-susah, ya kan? Bikinnya enak Pak Haji. Hah? Bikinnya enak. Oh bikinnya enak, oh iya. Oh iya. Dia posisi di atas ngulek jadinya. Iya. Muternya ke kanan Bu. Kalau mau cewek. Kalau mau cewek muternya Ke kanan, ke Pak. kanan. Sambil Ilmu bilang. RDAY. Iya Pak. Jadi kalau mau laki muternya Ke kiri. Ke kiri. Nggak enak Pak. Oke? Sip, tepuk tangan dong luar biasa. Mbaknya di sini aja duduk, sini aja. Yuk, yang mau nanya siapa? Nggak apa-apa, ayo. Mbaknya di sini aja. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Saya dari Garut Pak, nama Dari saya. Garut. Oh, Dari Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Bu Cucu. Dari Garut Pak. Ya. Saya itu mau testimoni Pak. Boleh. Saya baru tahu RDAY itu ngelakonin apa yang Pak Haji
di YouTube itu saya udah ini pas saya sakit gigi. Man, sini man, suruh maju man, sini man kosong. Ayo sini Pak, bentar Bu. Yuk sini maju sini, yuk. Sini udah disediain nih, dekat stop kontak sini. Ya. Ayo sini. Panggil man, suruh maju man. Ibunya suruh maju, bapaknya suruh maju, suruh masuk. Yuk, Bapak maju sini Pak. Tunggu bentar Bu. Ayo maju, ayo masuk. Ayo masuk. Yo, sini. Ayo masuk. Ibunya sini man, suruh ke depan man. Ayo Mbak, sini Mbak. Sini ke depan. Sini, ayo. 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 Sini nggak apa-apa. Ini depan sini. Yo, sini. Ayo sini, dia di situ. Ayo depan. Yuk Bu, sini. Yo. Ayo Mbak, mulai testimoninya. Ayo. Iya, testimoninya gini Pak Haji, saya Ya. itu sakit gigi ya. Ya. Sakit gigi udah hampir 2 malam nggak bisa tidur. Terus saya cobain nyolek yang itu Pak Haji, diiniin ke gigi tapi ke dalam gitu ya. Udah mungkin 2 menit sembuh yang ke satu. Yang kedua saya itu kos-kosan kan udah hampir berapa bulan ya? 3 bulan nggak ada yang masuk-masuk Pak Haji. Kos-kosan kosong. Iya, kosong. Ini bisa didengerin buat Bapak dan Ibu yang punya kos-kosan kosong. Banyak meraktekin ilmu RDAI Iya, apa? kos-kosan kosong, saya itu rendemin celana dalam itu Pak Haji. Jadi setiap saya ngepel gitu di airnya dicepretin sambil bilang kayak gini, bukan mudah-mudahan pasti besok apa lusa yang ngekos datang saya minta minggu ini pasti datang. Ternyata iya Pak Haji, ada seminggu itu tuh udah ada yang masuk gitu. Ada yang ngisi. Ada Ngomongnya yang isi. gimana ngomongnya? Ngomongnya dicepretin si air rendaman celana dalam itu, terus saya bilang gini, pasti ada yang masuk minggu ini gitu. Ternyata iya. ada Wow, yang tepuk masuk. tangan dong. Terus Ya. yang ketiga itu Pak Haji ini apa sih, lupa lagi. Buka dulu celana dalamnya biar ingat. Biar ingat. Lupa deh. Ya. Yang ketiga lupa lagi Pak Ya Haji. udah nggak apa-apa. Sip. Yang ketiga lupa lagi. Boleh. Sekarang ada pertanyaan apa enggak? Ada, saya ini Pak kan single parent. Ya. Saya itu Umurnya berapa? kelahiran 75 49 Pak. 49. Ya. Mau nikah lagi apa enggak? Mau dong Pak Haji. Oke. Shoot. Yuk, kamu promosi. Dicari laki-laki yang ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, punya penghasilan tetap, soleh. Yuk. Yang berminat hubungi di nomor HP. Sebutin HP kamu. 085 Ini madu sono no kameranya. Nah, 085 351 362 581. pelan-pelan kau boleh kenceng-kenceng. Pelan-pelan. 085 351 362 581. Harus dong. Hah? Harus. Kenapa? Ya. Ya, Kalau yang lemot nggak mau, Pak Tepuk Haji. tangan dong. Wow. Saya juga dikasih tempat oleh salah seorang bos BSD itu untuk berjualan di kolam renang. Lalu saya berjualan minuman, macam-macam lah, makanan, minuman. Alhamdulillah sekarang sudah manjang. Karena usaha perusahaan saya udah ditutup, saya pengen membuka usaha-usaha itu. Ternyata bisnis air lumayan gitu. Dan saya udah kebayar karyawan gitu kan. Ya walaupun buat kita mungkin masih kembang kempis, tapi untuk membantu orang, karyawan, ya kita sudah bisa. Jadi saya ingin membuka kembali, karena di BSD itu kan banyak sekali tempat-tempat untuk usaha sebenarnya yang memungkinkan. Tapi bagaimana? Enggak, pertanyaannya apa? Pertanyaannya untuk supaya kita mendapatkan kembali tempat-tempat usaha Pak Haji. Manggil kayak tadi manggil. Kalau butuh modal, ada orang linglung kasih saya modal 100 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Gitu Kobul, boleh bebas. Ya itu udah saya praktekin sih Pak Haji. Terus Beberapa- diulang-ulang, namanya Ya. gratisan gak ada maharnya, ulang lagi. Ini berlaku buat semua. Kemudian Pak Haji, untuk saya dari YouTube belajar untuk centong uang gitu kan. Ternyata dari YouTube Pak Haji yang terakhir itu, centong itu tidak harus dibeli, itu harus mencari gitu kan. Nah kemana saya harus mencari gitu Pak Haji? Di lobang. Yo, ibu apa pertanyaannya? Yo.
Ibu apa? Terima kasih. Ya, Assalamualaikum Pak Haji. ya, Alhamdulillah saya bersyukur bertemu dengan Pak Haji. ya. Saya sudah mimpi-mimpiin. Mimpi. Ya mimpi. Pantesan gua ngaceng terus. Mimpi. Ya saya sudah tahu dari YouTube sudah 1 tahun. Lalu kemarin saya praktekin udah lama. Tapi baru mandi ini baru sebulan ya kurang lebih 1 bulan. Tapi alhamdulillah baru 1 bulan praktekin tapi hajat-hajat udah ada yang terkabul. Contohnya gini. Tepuk tangan dong. Hasil mimpi. Alhamdulillah saya bisa beribadah dengan tepat waktu dan tahajud tiap malam, mandi jam 00 udah saya praktekin. Nah waktu itu anak saya minta motor mau sekolah. Kata ada yang menjual harganya cuma 15 juta. Saya bilang, "Dek, uangnya belum ada. Nanti aja." Tapi itu motornya datang lagi, saya colek-colek jadi milik. Jadi milik. Tapi kalau Allah yang kabulin, yang lebih bagus lagi, alhamdulillah. Kata anak lemah, beli motor, kayak belum ada uangnya. Nah, sudah gitu, saya berdoa malam-malam, ya Allah, berikanlah apa yang anak saya minta dikabul. Nah, saya itu praktekin senyum 41 kali dan alhamdulillah motor akan kebeli atas izin Allah. Dan karomahnya anak yatim kandang embe RDAY pimpinan Haji Dewi Susanto bin Suwondo gitu. Nah, besoknya ada telepon masuk dari bank BRI. Katanya gini, "Assalamualaikum Ibu, ini senang saya dari BRI. Ibu mau pinjam uang lagi?" "Belum, mau pinjam." "Gak mau," cek teh, belum, sekarang belum lunas. "Ini Bu ada uang kur. Sekarang dibuka buat untuk Ibu aja." Saya bilang dulu sama suami. Saya bilang sama suami, "Ini cerita Bang nawarin ini cekeng tenaun Bang. Nawarin pas sana belum lunas." Ya, belum lunas. Ya, itu belum lunas, tapi itu nawarin. Telepon lagi itu dari bank. "Ibu udah gak sama suami?" "Udah." "Ya mana Bu?" "Ya biarin." "Ibu bisa saya ke sana gak sekarang?" Kata bank. "Iya boleh ke sana langsung." "Sok Ibu mau minjam berapa?" "Saya langsung 50 juta Bu." Saya langsung. "Ibu 2 hari suami harus pulang." "Cair Bu." Nah cair belum proses sudah cair. Saya kira langsung itu mah cair 50 juta. Beli motor harga 30 juta bukan 15 juta. Alhamdulillah. Bu, berarti kan alat kelamin Ibu manjur ya. Alhamdulillah. Bisa gak nih bapak-bapak pinjam bentar? Alhamdulillah. Coleknya itu rada ragu-ragu Pak Haji. Gimana? Coleknya ragu-ragu gini. Boleh. Luak lihat ada orang nggak? Bus milik. Kalau yang lebih bagus itu yang syukurin. Iya. Tapi saya mimpi lagi belum ketemu ini ya teman-teman. Saya bilang ini saya sedang bingung. Kata teman sekarang sedang usaha lagi gini. Asal Abi gini. Suruh saya, "Ibu kalau gitu sekalian RDAY aja." "Di mana RDAY?" "Tuh di YouTube ada." Kirimin saya telepon itunya sama ini. "Oh berarti cocok." Sorry ini kata, "Iya ada ya dari Cikajang sana ke RDAY sudah ada yang sukses," katanya. "Hayu sana kita pergi." Mendadak Pak Haji pergi. Saya mandi malam terus ya mandi wirid ngaji cuma ngaji 4 juz bisa 4 juz langsung ketiduran. Ya juz lalu ketiduran. Pas ketiduran saya mimpi naik motor jalan nanjak gini. Ada yang mudun, saya terus maju. Di situ langsung ada Pak Haji. Ada saya. Saya berangkat ke sini, langsung ada Pak Haji. Buat apa sana ke sini? Tahu dari mana? Dari YouTube Pak Haji. Gitu. "Kamu sana ini saya beri centong yang besar kamu." Kata Pak Haji, "Sama dikasih uang, tapi uangnya banyak segepok gini. Tapi dihitung cuma 400.000. Tapi saya syukurin. Alhamdulillah. Langsung Abi ke sini. Hayu ngajak langsung mendadak mau ke sini. Gak jadi udah 4 minggu sekarang jadinya. Alhamdulillah. Maksain ya? Iya maksain. Iya, jadi Bapak dan Ibu kalau memang hajatnya ekstrim paksain.
Malah kalau bisa Bapak dan Ibu praktekin dulu ilmunya RDI yang paling gampang dulu apa? Yang paling ringan kayak mbaknya yang dari Kendal. Dia maksain. Gimana cara naklukin suaminya? Tuh takluk. Nah ini ada lagi, nanti habis ini ya. Nah ini alhamdulillah motor ada aja jalannya. Ada. Walaupun kur ya. 50 juta, jadi kebeli motor 30 juta. Iya. Wow, luar biasa. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong, luar biasa. Boleh nanti dipraktekin lagi ya ilmu RDI Cuma ya. pertanyaannya itu aku ingin punya anak soleh gitu. Oh gampang, ya kayak mbaknya tadi. Remes alat kelamin mbak ibu, Udah taruh itu di mukanya. bibirnya udah. Taruh di bibirnya, taruh di otaknya bu, biar iya. cerdas. Jadi bapak dan ibu colek alat kelaminnya. Kalau anaknya pengen cerdas, pengen ranking, taruh di jidatnya. Tuh, jadi dia pinter ranking. Kalau sekarang kan enggak. Orang-orang dulu dia nggak ditaruh di jidatnya, makanya dia pinter pada jadi koruptor, ya kan? Jangan taruh di jidat, pinter ranking. Taruh di jidat bu, ya. Ya. Yuk, Pintar nih. sukses. Tepuk tangan dong. Coba testimoninya. Ada satu lagi Bu, ini agak ekstrim ya Bu. Jadi saking saya kecanduannya alat kelamin itu, saya gobel itu Bu. Uang saya setiap habis dagang itu saya kasih Bu. Saya colek 9 kali, kamu ajak teman-teman kamu ya terus Bu. Jadi yang 100 sama yang 50-an. Biar nanti tuh nariknya tuh segitu semua gitu loh Bu. Setiap dagang itu beneran Bu, kalau saya coleknya 100 ribuan, besoknya pas saya dagang dapatnya 100 ribu semua Bu. Kalau makanya saya campur, ada yang 100 ribu, ada yang 50 ribu. Jadi semuanya saya colek alat kelamin jadinya Bu, saking ketagihannya kabul. Gitu Bu ceritanya, semoga bermanfaat ilmu saya. Amin, makasih ya Pak Haji. Ya, tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Yuk, Bapak apa pertanyaannya? Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Sebelumnya saya minta maaf nih Pak. Saya tanpa izin Bapak, saya dengar dari teman saya Ya. di YouTube. Saya praktekin tuh Pak. Sampai saya bilang kan saya nggak pernah pakai tanah dalam Pak. Sampai Nggak saya- pernah pakai. tanah dalam. Sekarang pakai celana dalam nggak? Pakai. Saya minta sama bini saya, dapat bini saya bilang, ngapain kamu pakai tanah dalam? Saya bilang gitu. Dia bilang gitu, saya bilang, saya gatel sama minta beliin aja. 3 dibeliin Pak. Begitu saya dibeliin Pak, saya praktekin Pak. Yang tadinya orang tuh pelit, tapi saya ngasih Pak uang untuk ongkos kemari. Sampai saya paksa-paksa saya ngutang kemari, saya kemari Pak. Karena saya mau ketemu Bapak. Tujuannya saya supaya saya ingin mengembalikan istri saya supaya kembali ke akidah yang semula Pak. Saya mau membagain keluarga saya supaya nurut. Jadi apa kata saya nurut gitu. Tapi saya nggak berani kalau saya harus pakai begitu ke istri saya. Saya kan orangnya begitu Pak. Saya kemari aja ngumpet-ngumpet Pak. Jadi Bapak pengen naklukin istrinya. Membahagiakan istri saya. Oh, supaya dia membahagiakan istrinya. naluk. Untuk supaya naluk gitu Pak. Takluk. Oh, ya Iya. mesti dikasih duit. Iya justru itu saya mau ini Is- Pak. cara naklukin istri cuma satu Pak, kasih uang. Iya itu saya minta. Bapak gablek uang nggak? Enggak gablek uang. Iya Pak, enggak gablek makanya Pak. Saya minta ilmunya Bapak. Iya, Gampang Pak, Bapak bikin takjub Allah bisa gak? bisa Pak. Iya. Lakukan dulu. Cuma kan saya kan istilahnya saya ngaji juga nggak bisa Pak. Pakai bahasa Indonesia saya paksain Pak. Gak apa-apa. Iya. Biasa kalau jidatnya jenong agak blow on. Iya. Gak apa-apa. Iya. Terus saya kalau tidur Pak kadang-kadang suka 2 hari ini saya bangunnya agak terlambat gitu. Jadi Iya. biasanya 00 saya jam 1:30 baru bangun gitu. Oh iya. Nah itu kan biasanya kan saya kalau sholat tahajud tuh nggak pernah tidur Pak. Itu Gak apa-apa. nggak apa-apa Pak. Daripada tidur nanti kebablasan. Oh gitu. Gak bangun. Dia jangan tidur. Iya. Nggak apa-apa Pak ya. Gak apa-apa. Praktekin dulu ya. Ya terima kasih Ya. Pak. Ya. Ibu apa? Ibu apa? Nah, terima kasih hari ini udah ketemu Pak Haji yang luar biasa ya. Saya perdana Pak Haji hari ini datang ke sini, alhamdulillah kenal dari YouTube. Nah saat ini Pak saya ada sedikit kendala di
pekerjaan saya atau bisnis saya yaitu di properti rumah ya. Itu untuk penjualannya itu banyak sekali yang udah order kolektif tapi tidak di booking gitu loh Pak Haji. Jadi tidak segera di booking sampai saat ini hingga penjualan saya itu sepi. Sedangkan saya sampai saat ini kan belum punya rumah. Saya ada niat yang menawarin rumah itu harganya sangat-sangat murah ya, dari 1M itu cuma dijual 400. Tapi saat ini saya benar-benar belum ada dana untuk membeli itu. Nah, Ibu di rumah tinggal sama siapa saja? Saya sama anak Pak Haji, 2. Sama siapa lagi? Udah. Berdua? Iya. Nah, bisa gak Ibu jangan jengkel sama anak? Itu aja kuncinya. Oh gitu ya Pak Haji. Iya, Ibu kadang suka jengkel sesaat sama anak. Itu yang bikin lemot. Ini berlaku buat semua. Gak boleh jengkel. Oke? Oh, untuk mengantisipasi supaya saya itu tidak jengkel. Soalnya walaupun saya sering jengkel sama anak, dia adalah orang-orang yang sampai saat ini itu support hidup saya Pak. Iya, sekarang coba ya Bu bayangin. Ibu punya motor, titipin di stasiun kereta api. Ibu titipin motornya di stasiun kereta api. Terus yang dititipin motornya Ibu tuh nggak amanah. Helm jatuh, motor lecet. Apakah Ibu besok balik lagi tuh motornya dititipin di situ? Enggak. Allah titipin kita anak. Kita hamil, kita melahirkan, kita rawat. Terus kita jengkel sama titipan Allah. Kira-kira Allah titipin nggak rezekinya buat? Enggak lah. Jadi Ibu mesti, walaupun dia jengkel, pakai ilmu kearifan lokal yang Mbak tadi yang RDI punya. Remes alat kelamin Ibu, sentuh kulitnya. Begitu. Oke. Jadi jangan dilawan pakai emosi. Mohon maaf Pak Haji, disentuhnya di mana itu? Coba buka dulu celana dalam loh. Ya kan gue belum lihat bentuknya. Maksud saya Beda orang beda bentuk, beda caranya. Maksud saya setelah itu diusap kayak Mbak Ibu tadi, diusapkan ke anak di bagian apa? Kulit, semua kulit. Muka boleh, pipi boleh, tangan boleh, mulut boleh, jidat boleh, pokoknya kulit. Nah, ngomong, nurut manut katut sayang ranking prestasi. Anak saya juga begitu Bu, tiap malam anak saya dokter Bu sekarang. Nomor 1 dokter, nomor 2 dokter. Ini nomor 3 mau sekolah dokter lagi. Makanya di rumah sakit terkenal tuh anak saya namanya dokter selakangan. Pasiennya banyak banget. Tapi naik Robicon anak saya. Satu lagi naik Hummer. Dokter masih muda, umurnya baru 27 tahun, 26 tahun. Tapi dia pakai Hummer, parkirnya paling depan. Yang dokter-dokter senior malah parkirnya di jauh. Mobilnya apaan, cuman Pajero, Fortuner nggak level, Hummer. Nah lu coba. Tepuk tangan dong. Ada hal lagi Pak yang harus saya lakukan supaya... Nggak ada, cuman disuwuk. Kalau Sunda dicamahan. Kalau bahasa Surabaya namanya ilmunya digembok. Digembokin. Oke? Oke, Yo. Pak Haji, terima kasih Yo. sarannya. Oke. Bismillah, mudah-mudahan kabul ya. Pasti. Amin ya. Pasti ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Saya nama Suwito, asli dari Ngawi. Namanya Suwito. Suwito. Bin Wirkoret. Bukan Sumanto. Bukan. Suwito. Suwito. Asli dari Ngawi, tapi saya beristri di Bogor, tinggal di Bogor di Kandang Roda, Nanggewer Kandang Roda Pak Haji. Nangewer. Nanggewer Kandang Roda Pak Haji. Tahu gak Nangewer Bu? Ya saya tahu RDAY dari YouTube, dari snack video. Saya mau ketemu Pak Haji, jadi saya tiap hari baca Alhamdulillah ketemu Pak Haji. Mudah-mudahan saya di sana nanti dikasih centong, kasih uang bibit, begitu Pak Haji. Alhamdulillah saya kesini baru sekali ini ketemu Pak Haji. Mohon izin Pak Haji karena saya waktu sekarang dulu usaha laundry, rame alhamdulillah bisa menguasai
di asrama Brimob Kedongalang, sama di Cikias. Sekarang udah ngap-ngapan, udah nggak kebagian semua, dikalah tender Pak Haji. Dan saya sampai ke jeblos hutang sampai 200 juta, mobil mau disita. Bulan ini harus bayar nanti tanggal 13 Pak Haji. Mohon izin minta penyerahan gimana supaya lunas hutang tanpa bayar, tanpa nyicil, lunas hutang dan usaha bisa lancar lagi Pak Haji. Begitu, Itu Pak Haji. bikin takjub Allah, Bos. Siapa Haji? Kita nih kebanyakan Bapak dan Ibu banyak mau, banyak keinginan, banyak cita-cita. Nah, coba gitu dinolin dulu, banyak maunya nolin, cita-citanya dinolin, banyak keinginan, banyak harapan, banyak mimpi, dinolin dulu semua dinolin. Tapi diganti jadi banyak sedekah. Sedekah tuh bebas, Bos. Bisa sedekah profesi, bebas, bisa sedekah profesi, bisa sedekah ekstrim, bisa ngasih makan semut, bisa ngasih makan kucing, bisa ngasih makan burung, bebas. Bisa sedekah ke diri badan lo sendiri. Caranya apa? Mandi 2 kali biar badan lo sehat. Sementara ini mandi sehari berapa kali? Sehari 2 kali Pak Haji. Nah, Ini iya. sekarang sering mandi malam juga Pak Haji. Nah gitu, paksain. Cuma mohon izin Pak Haji, saya nggak bisa baca Al-Quran, gimana Pak Haji? Nggak bisa. Iya Pak Haji. Karena dari Badan boleh gede. siap. Paksain Bos. Baca siap. Quran tuh kalau nggak maksa nggak bisa. Iya, Pak Haji. Maksain. Orang tidur lu belajar. Orang tidur lu belajar baca. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, ro, ja. Gitu dulu dasarnya. Siap Pak Haji. Nggak apa-apa sekarang lu baca Quran Bos. Siap. Gue maksain tamu-tamu RDI baca Quran. Manfaatnya banyak Bos. Minimal dikubur bisa nerangin kubur lu Bos. Amin amin. Iya, memang di luaran sana orang, ih baca Quran kok dipaksa sih. Emang begitu Bos kalau di RDI. Ba'diyah qobliyah saya paksain. Amin. Bangun jam 00 paksain. Senyum paksain. Mandi paksain. Tahajud paksain. Baca Quran juga paksain. Nah lu coba nanti lihat hasilnya. Iya ya. Bisa? Insya Allah. Nah coba lu pernah gak sedekah subuh? Lu paksain sedekah subuh. Pernah gak lu sedekah Jumat Barokah? Paksain sedekah Jumat Barokah. Kebetulan di RDI maksa. Sedekah Jumat Barokah wajib 1 juta kalau di RDI. Kalau di luaran sana mah nggak wajib. Kalau di sini wajib Bos. Siap. Pernah 1 Pak Haji? juta. Pernah kalau sedekah Jumat, pernah begitu pernah Pak Haji? Suruh 1 anak juta. yatim. Belum pernah Pak Haji. Belum Paling pernah. 50.000, 100.000 Pak Haji. Nggak Per orang. boleh. Kan kita pernah ketipu 1 juta. Duit macet di orang pernah 1 juta. Ya, Duit kita dibohongin orang udah pernah 1 juta. Nah sekarang kita maksain setiap hari Jumat Barokah. Paksain sedekah 1 juta. Minimal gantinya berapa per bulan? 1 M Bos. Siap, Itu terima kasih. pasti. Amin amin amin. Ya. Besok kan Jumat Barokah. Coba lo paksain sedekah 1 juta. Emang aneh. Tapi lo lihat hasilnya. Kan gue maksain dia nih waktu hamil 3 bulan. Kan waktu dia harus sesar, harus operasi. Paksain Mbak sedekah. Ya kan? Saya bilang paksain. Gak punya duit. Urusan belakangan. Saya mau privat Pak Haji. Harus privat. Gue gak punya duit. Paksain. Alhamdulillah 3 hari di sini. Dari orang tuanya, ibunya yang di Hong Kong kerja, dia ditransfer dapat 10 juta. Emang kalau nggak maksain, coba kalau dia tadi nggak privat, nggak bisa ngomong, nggak bisa deh, nggak dapat ilmu yang pamungkas. Kan kalau gue nerangin ilmu pamungkas kan minimal kita ngomongnya minimal setengah jam. Tadi kita ngomong berapa lama tuh? 2 jam Bos di Natrabu. Coba hari ini kita ngomong 2 jam. Yang lain pada gantian. Kalau privat nah emang enggak bebas Bos. Gue mau ngomong 3 jam bebas. Soalnya apa? Kan kita udah di kontrak tuh dengan sedekah 10 juta. Begitu. Oke? Oke, terima kasih. Paksain. Harus baca Quran ya. Amin siap. Yuk, Ibu apa? Tepuk tangan dong yang nggak bisa baca Quran. Yuk, Assalamualaikum Pak Haji. yuk, Saya datang lagi Pak Haji. ya.
Saya mau tanya Pak Haji, tadi saya kan mau sedekah ceritanya sama Bu Ali ya. Tapi saya belum boleh sama dia. Belum boleh. Iya, karena saya sedekah saya kan mau itu apa sih? Ikut Hajatnya apa Ibu? Itu hajat saya mau ikut member. Member? Iya. Member apa? Member Antomi. Apa? Antomi. Produk Antomi. Produk Antomi. Terus ceritanya saya tanya sama Bu Ali, saya kan tadi bawa prosedur gitu ya, bawa apa sih? Brosur gitu, bawa brosur. Prosedur. Bukan. Tapi semua biar bulan-bulan gini juga Pak Haji, aja saya semua terkabul. Yang saya minta kayak Pak Haji Roni, udah terkabul. Makanya saya bisa kesini-sini lagi gitu. Terus suami saya juga sekarang udah mau gitu Pak Haji kesini-sini. Kemarin saya bawa kesini Pak Haji. Suaminya? Iya, dulu kan nggak pernah mau dia. Nanti Gimana bisa ngajakin suami sampai sini melakukan ilmu RDAY? Apa ke suami? Kalau dia mah itu apa celana dalam. Kan kata Pak Haji kalau pengen punya laki orang ini kan harus beli celana dalam ya. Kan dia susah Pak Haji itu dia ya. Saya beli celana dalam tapi saya jahit Pak Haji. Celana saya, celana orang tua saya buat kerudung. Iya, saya buat kerudung. Kalau tidur tuh saya itu, tapi itu bikin jahit. Sud dulu sud. Jangan, iya. Sud. Iya, jangan Pak Haji, jangan dong Pak Haji. Ya, jangan begitu Pak Haji. Iya, saya buat kerudung Pak Haji. Sud. Kata suami, kalau saya kan masukin benang nggak bisa Pak Haji ya. Bukan nggak bisa, nggak lihat gitu Pak Haji masukin benang. Terus saya suruh laki saya Pak Haji, kata saya gini, Bang masukin nih benang, kata saya gitu ya. Masukin apaan? Masukin benang ini ke sini. Ini lu ajaran siapa ini? Apa lu suruh ada ajaran dari Bogor ya, kata gitu. Bukan Bang, ini biar abang nurut sama saya. Nurut bagaimana? Emang gua nggak nurut malu? Iya kan saya harus nurut sama abang mulu. Sekarang abang harus nurut sama saya. Ayo kerjain Bang, kata saya gitu. Saya pakai gitu ya. Sekarang dia nurut sama saya Pak Haji. Tepuk tangan dong. Tadi juga dia mau ikut Pak Haji ke sini. Kata saya nggak kasih karena tadi ada kasihan tetangga minta betulin motor. Dia kan bisa betulin motor. Dia kadang nggak mau ketinggalan saya Pak Haji. Jadi saya jadi bingung, jadi dia nggak mau ketinggalan sama saya. Iya, itu lantaran celana dalam Pak Haji, celana dalam dia saya bukan punya dia, celana dalam orang laki saya beli Pak Haji. Terus saya yang jahit, tapi dia ngasih masukin benang. Tiap hari dia ngomongin saya gitu nih kalau putus masukin, nama dia yang masukin. Karena jadi nggak mau ketinggalan sama saya Pak Haji. Oh lengket? Iya lengket banget sama saya. Kita kan udah tua Pak Haji ya. Dia bilang, kan saya emang gak pernah nonton YouTube Pak Haji ya, takut saya malu Pak Haji dengerin selangkangan mulu. Iya kan saya juga gitu kan, bikin di bank kan saya bilang, saya gituin aja, saya gak pakai celana kan ya, saya gituin aja. Kan langsung dapet itu saya. Yang saya suruh teman saya itu Pak Haji, yang saya buat privat sana, kan saya privat tuh. Iya. Iya yang Pak Haji itu ya. Ya. Kan saya bilang kan Ibu praktekin ilmu RDAY apa? itu kan saya bilang, teman Nyolek saya. apa? Saya nggak pakai celana, saya ke banknya. Oh ibu nggak pakai celana dalam? Kagak. Enggak. Kagak kan? Sekarang pakai nggak? Pakai. Coba copot. Ayo. Dah. Enggak, jangan. Jangan. Jangan, alah. Iya. Udah. Jangan. Oh, jangan. Iya. Jangan. Iya. Tapi kan bukan saya yang pinjam itu Pak Haji ya. Apa? Kan bukan saya yang pinjam, teman saya yang pinjam. Iya. Terus saya kan dikasih jadi sama teman saya. Iya. Makanya kita kan privat ya waktu itu ya. Iya. Lah kan saya privat Pak Haji sebentar doang. Saya suruh ke Pak Roni. Saya bilang sama bininya Pak Roni ya, saya bilang gini, karena saya dagangnya nggak ada yang nemenin ya. Nggak begitu ini ya, kalau waktunya asar saya kan nggak asar. Saya bilang gini, Bu, saya kalau sembahyang asar enggak, maghrib enggak, saya terusin aja isya. Kata saya gitu, isya doang nggak dimulain, kenapa maghrib nggak diterusin? Kan kalau Islam kan dari I, Bu, bukannya dari S, kata saya gitu. Saya lanjut lagi dari I dah tuh Pak, tapi Badiakobiannya saya kerjain. Cuman asar sama maghrib kagak, tuh gimana Pak Ustadz? Oh nggak boleh ya? Oh nggak boleh. Saya kan pikir saya gitu Pak Ustadz. Tanggung. Iya panggil saya gitu Pak Ustadz. Kata saya asar gitu ya, maghrib tanggung kan ya. Waktunya sedikit.
Saya lanjutin aja Isa Pak Ustadz. Iya Isa saya lanjutin. Bener Bu. Maghrib Pak asar enggak Pak Ustadz, enggak boleh ya? Oh saya katanya kan itu gantinya Ba'diyah Qobliyah gantinya sholat wajib. Lah itulah Pak Ustadz saya kerjain aja gitu. Jadi Isa saya kerjainnya. Gimana itu Pak Ustadz? Nggak boleh ya? Aduh. Iya benar Pak Haji. Aduh. Pak Haji gimana Pak Haji? Iya ya? Pak Haji mah gitu ya? Pak Haji gimana itu ceritanya saya harus bisa. Saya kan pengen ikut ke umrohan gitu Pak Haji ya. Sekarang saya biar saya member saya banyak, saya sedekahnya apa Pak Haji? Tadi dilarang sama Bu Ali suruh nunggu malam. Gimana Pak Haji? Sedekah subuh apa sedekah Jumat Barokah? Jumat Barokah juga harus. Sedekah gitu. subuh juga harus. Oh gitu. Colek alat kelamin juga harus. Entar. Nyoleknya jangan di sini. Nyoleknya ntar di depan Pak Kiai. Ntar. Galang. Iya Pak Ustadz gimana? Iya. Iya Pak Haji gimana Iya. ini saya? Pak Haji Ya saya udah, gimana? nanti sedekahnya di bawah ya. Iya sedekahnya apa Pak Haji? Sedekah subuh sama sedekah Jumat Barokah. Oh jadi dua-duanya hari ini harus disedekahin Iya. gitu? Oh, iya, Sedekah subuhnya ibu berapa? Misalkan 100.000. Sedekah Jumat Barokahnya wajib 1 juta. Hari ini dua-duanya? Hari ini udah masuk Oh Jumat. gitu. Saya kan mau pengen ini biar pengen ituan saya banyak. Bukan biar member saya banyak gitu. Ya Pak Haji, nanti iya. banyak. Oh gitu ya. Ya. Ya doain ya Pak Haji ya. Ya. Ya udah ya Pak Haji. Sip, Assalamualaikum. tepuk tangan dong. Wow. Bapak dan Ibu paksain ya, nanti paksain. Besok hari Jumat Barokah. Paksain kalau punya hajat ekstrim. Paksain, lihat hasilnya ya. Yuk, Bapak apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya nama Engkus Kuswara dari Kabupaten Bandung, Cicalengka, Pak. ya, Saya pertama bahkan baru tahu tadi pagi, Pak. ya. Bahkan udah 3 hari kesasar. Gak tahu alamat. Gak tahu alamat, kesasar tapi nyampe. Alhamdulillah. Karena bukan berkat mungkin ketemu sama Pak Haji. Udah jodohnya mungkin Pak Haji. Main pedang. Saya gini Pak Haji, saya belum tahu dari TikTok atau apa yang penting tahu dari tadi pagi aja udah. Ya, Makanya saya langsung ya disebut perdana lah Pak Haji ya. ya, Perdana. Memang saya suka bisnis Pak Haji, ya, bisnis jual beli tanah, ya, baik yang pribadi maupun dari surat kuasa orang lain. ya. Karena udah percaya mungkin kepada saya, tapi udah 1 tahun ini bisnis saya tidak berjalan Pak Haji. Saya ingin bisnis jual beli tanah lagi, saya ingin Berjalan. lancar kembali Pak Haji. Ya, Itulah yang saya sampaikan ke Pak Haji. Mohon bagaimana solusinya Pak Haji. gampang. Jadi Bapak dan Ibu, ilmu kearifan lokalnya RDAY dipraktekin. Apa tuh? Bapak wajib ngeremes alat kelamin buat salaman sama semua orang. Kalau Bapak dan Ibu butuh modal, kasih gue modal. Kalau Bapak dan Ibu jualan apa, beli dagangan saya. Itu transaksi dan bener Pak. Pak, saya nggak mimpi nih Pak. Ini Pak Kiai saksi hidup pada waktu acara di Cigua, acara di Ciawi Puncak. Ya, Pak Haji. Pak Kiai ngelihat Mas Abi sama Mbak Lisa naik Hummer putih. Saya nggak lihat. Pak Kiai lihat ya Pak Kiai mobilnya ya. Saya dibisikin sama supir saya. Pak Haji, itu ada Mas Abi sama Mbak Lisa naik Hummer putih. Allah besok juga pindah ke kandang, tenang aja. Saya ngomong cuma begitu Pak. Kemarin malam minggu, hari Minggu, dia bawa Hummer ke sini, sama dia bawa Alphard. Dia langsung ngomong di depan anak yatim. Anak yatim,
saya tinggalin Hummernya buat Pak Haji Dwi Susanto. Wow, ucapan adalah doa. Sekarang Hummernya Siap, Pak udah Haji. di RDAY. Nah maksud saya, coba Bapak buat salaman. Saya juga kan ketemu Mas Abi salaman. Siap, Pak Haji. Saya praktekin. Hummernya pindah. Bener Pak, ini Siap, Pak Kiai ngelihat Siap. mobil, saya belum lihat loh. Siap, Haji. Ini Pak Kiai Siap, ya, Haji, Hummer siap. putih 007. Saya dikasih tahu sama supir saya, Pak Mas Abi naik Hummer warna putih. Nah udah, saya remes. Orangnya mana? Bentar lagi mau ketemu Pak Haji. Oke, remes dulu gue. Gue duduk aja gini, datang, baru pindah kepemilikan mobilnya, jadi milik saya. Sekarang jadi milik kita, Bos. Nah, Bapak juga begitu, dagangnya Siap, Pak Haji. begitu. Siap. Ini manjur, Pak. Siap, Pak Haji. Manjur. Siap. Insya Oke. Allah. Insya Allah Pak Haji. Praktekin ya. Ya siap. Harus. Siap. Ya. Itu Pak Haji, mohon ya bantuannya dari Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Saya dari Ibu Mina dari Madura. Ya. Kedatangan saya ke sini baru ketemu dari YouTube setengah bulan dari sekarang. Ya. Saya baru belajar praktiknya Pak Haji malam Rabu kemarin. Terus saya besoknya cari uang pinjaman, saya langsung ke sini sama anak saya dibawa sama suami. Terus karena saya bangkrut dari tahun 2017 sampai sekarang. Usaha ini terus jebol sama modalnya, terus tiap-tiap usaha jebol sama modalnya. Jadi praktek apa yang saya harus bangkit lagi Pak Haji, itu aja. Gampang, Ibu tinggal bikin tajub Allah apa yang Ibu bisa. Ya kalau saya baru ngerjain dari ke malam Rabu kemarin Pak Haji. Bangun jam 00, Iya, paksain, senyum, mandi Iya. pagi, tahajud. Jadi orang yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, sholat tahajud, paksain baca Quran, itu saldonya minimal nggak pernah di bawah 1 M. Nggak pernah di bawah 1 M. Iya, amin. Nah, Amin, coba Pak Haji. praktekin dulu. Orang yang mandi jam 00 tidak akan kena penyakit saraf kejepit, kolesterol, asam urat, enggak. Nah, Ibu praktekin dulu. Iya, jadi saya mau praktekin dari besok pulangnya itu Pak Haji, saya mau praktekin lagi. Saya pertanyaan, kalau misalnya bangun jam 00 tuh nggak usah tidur lagi nyampe pagi ya? Enggak, sampai jam 5.30 Sampai enggak. subuh lah ya, sampai Iya. lepas subuh. Oh iya, saya baru kemarin itu sampai sekarang belum sama sekali tidur Pak Haji. Enggak apa-apa. Ibu kalau mau kuat supaya Bapak dan Ibu semuanya kuat, Iya, ya satu lagi Pak Haji, saya kan jualan es buah sama soto ayam kampung. Gimana caranya bisa laris gitu Pak Haji? gampang Bu. Pakai yang tadi Mbak tadi bilang. Pada saat Ibu bikin minumannya itu, Diolah. jangan lupa ucap alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Buat seneng-seneng aja biar yang bikin tuh hatinya gembira. Oh, Nggak ada iya. maksud lain apa enggak. Iya, Jadi Pak biar Haji. lucu-lucuan aja. Ya pokoknya saya datang ke sini tuh harus bangkit lagi gitu Pak Haji. Pasti. Nanti diajarin. Jadi habis ini Pak Kiai ngasih motivasi hajat besok pagi harus terkabul. Amin. Nanti Pak Kiai kasih motivasi. Jadi nanti bentar lagi habis saya Pak Kiai ngasih motivasi cara cepat hajat terkabul atau istilah bahasa kerennya besok pagi harus hajatnya terkabul. Amin. Amin. Ya, nanti dengerin Pak Kiai ngomong ya. Iya itu. Tinggal nyontek aja. Gampang kok. Cara cepat hajat terkabul dan besok pagi hajatnya Bapak dan Ibu dan yang nonton harus terkabul. Ya amin. Amin. Gak usah minggu ini kelamaan bulan ini. Besok pagi Ya amin. hari Jumat Amin. barokah. Nanti ikutin Amin. itemnya ya. Amin. Ya. Nah, buat yang mau privat tadi daftar udah di Ibu Tri, jangan tinggalin ruangan sini. Biar saya nggak manggil-manggil lagi. Habis acara ini selesai, kita lanjut privat. Tepuk tangan dong. Yuk, terkabul. Salaman sama Pak Kiai. Terkabul. Yuk. Terkabul. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Pasti terkabul.
Pasti terkabul. Pasti terkabul. Pasti